warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Firzatul Zana dengan NIM 240170217. Di video kali ini saya akan membahas materi yang berjudul tentang konsep kriptografi serta implementasinya, baik metode klasik atau metode modern. Untuk memenuhi tugas mata kuliah keamanan sistem komputer A1 dengan dosen pengampu Bapak Tengku Sukma Agriyadi Sukiman Eskom Mkom. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan materinya. Baik, pertama ada pengertian kriptografi. Kriptografi berasal dari bahasa Yunani. Yang pertama ada kriptos, yaitu tersembunyi atau rahasia. Kemudian ada grafia, yaitu tulisan. Secara umum, kriptografi adalah ilmu dan seni untuk mengamankan informasi agar tidak dapat dibaca, diubah, atau dimanipulasi oleh pihak yang tidak berwenang. Kriptografi digunakan untuk melindungi kerahasiaan data dalam komunikasi digital seperti email, transaksi online, jaringan komputer, dan sistem keamanan data lainnya. Kemudian ada tujuan kriptografi. Yang pertama yaitu kerahasiaan. Pesan hanya bisa dibaca oleh pihak yang berhak. Contoh, pesan WhatsApp terenkripsi tidak bisa dibaca oleh orang lain. Yang kedua ada integritas, yaitu menjamin data tidak berubah selama dikirim. Contoh, file dikirim melalui internet tetap sama dengan file aslinya. Yang ketiga ada autentikasi, yaitu memastikan identitas pengirim. Contoh, login ke website dengan username dan password. Dan terakhir ada non-repudiasi, yaitu pengiriman tidak bisa menyangkal telah mengirim pesan. Contoh, tanda tangan digital pada dokumen elektronik. Kemudian ada komponen dasar kriptografi. Yang pertama ada plain text, yaitu pesan asli sebelum dienkripsi. Contohnya, saya belajar kriptografi. Kemudian yang kedua ada ciphertext, hasil pesan terenkripsi, tidak terbaca. Contohnya tersebut. Kemudian yang ketiga ada enkripsi, proses mengubah plain text menjadi ciphertext. Kemudian ada dekripsi, yaitu proses mengembalikan ciphertext menjadi plain text. Dan terakhir ada kunci, nilai atau kode rahasia yang digunakan untuk mengunci dan membuka pesan. Kemudian masuk ke metode klasik, yaitu substitusi dan transposisi. Metode klasik adalah cara penyandian tradisional yang dilakukan secara manual tanpa komputer. Tujuannya untuk menyembunyikan pesan dengan mengganti atau mengacak huruf. Yang pertama ada substitusi. Setiap huruf dalam pesan asli digunakan dengan huruf lain sesuai aturan tertentu. Tujuannya menyamarkan arti pesan. Contoh, geser kiper, geser huruf 3 langkah. Di sini ada contohnya plain text, yaitu hello, diubah menjadi ciphertext, yaitu jadi KHOOR. Kelebihannya mudah dibuat dan dipahami, kekurangannya mudah dipecahkan jika pola diketahui. Lanjut yang kedua ada transposisi. Huruf-huruf pesan tidak diubah, hanya posisinya ditukar atau diacak. Tujuannya menyulitkan pembaca menemukan urutan asli. Contoh, plain text-nya crypto, kemudian ciphertext-nya jadi IKRPTO. Kelebihannya menambah variasi pola sandi, dan kekurangannya keamanan rendah jika digunakan sendiri. Kemudian masuk ke metode modern, simetris dan asimetris key. Metode modern adalah cara penyandian berbasis komputer yang menggunakan algoritma matematika dan kunci digital untuk mengenkripsi dan mendekripsi data secara aman. Yang pertama masuk ke simetris, menggunakan satu kunci yang sama untuk enkripsi dan dekripsi. Cepat dan efisien, tapi kunci harus dijaga rahasia. Contoh, algoritma AES dan DES. Contoh kasus enkripsi file dengan password. Kelebihannya proses cepat, kekurangannya sulit mengirim kunci dengan aman. Lanjut yang kedua ada asimetris, yaitu menggunakan dua kunci berbeda. Yang pertama public key untuk mengenkripsi, kemudian ada private key untuk mendekripsi.
tinggi tapi keamanannya rendah di era digital. Kemudian ada metode modern, simetris dan asimetris, menggunakan algoritma komputer dan kunci digital untuk menjaga keamanan data. Simetris, satu kunci untuk enkripsi dan dekripsi, cepat tapi perlu kunci rahasia. Asimetris, dua kunci berbeda, lebih aman, cocok untuk komunikasi internet. Secara keseluruhan, kriptografi baik klasik maupun modern berperan penting dalam melindungi kerahasiaan, integritas, dan keaslian data di dunia digital. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.